Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak peserta diseminasi PKG PJOK 2024 Kota Binjai yang telah hadir pada di ruang Meet kita hari ini. Ya, ini pertemuan ketiga kita ya kakak-kakak. Nah, saya harap di pertemuan ketiga kita masih tetap semangat dalam melakukan kegiatan G-Meet yang mungkin akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan ya. Namun sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, karena dengan berdoa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat. Untuk itu saya minta kepada Kak Didi untuk melakukan sesi doa kepada rekan-rekannya. Silakan Kak Didi. Open kamera. Silakan Kak Didi untuk membawakan doa. Kak Didi. Halo. Oke, nampaknya Kak Didi masih belum tersambung ya. Mungkin kamera terkendala dengan jaringan. Untuk itu saya coba minta Kak Rahmat lah, tolong Kak Rahmat. Kak Rahmat, silakan Kak Rahmat. Kak Rahmat. Halo, Kak Rahmat. Mana nih? Ayo Kak Rahmat. Rahmat. Kak Nanda. Silakan Kak dulu Kak, tolong Kak. Kawan-kawan kita pada sibuk semua kayak ini. Baiklah, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Kak Nanda yang telah membawakan doa dengan hikmat. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dapat berjalan dengan apa yang kita harapkan. Baik kakak-kakak, hari ini kita masuk di modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ya kakak-kakak, itu modul kita hari ini. Namun sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ya saya ingin mengingatkan kembali kepada kakak-kakak ya agar untuk tetap berfokus dalam kegiatan yang ada di LMS, karena saya lihat masih banyak fitur-fitur yang di LMS belum dimaksimalkan dengan baik. Nah itu harapan. Kira-kira kakak-kakak ada mengalami kendala dalam melaksanakan atau menjalankan fitur yang ada di LMS, kira-kira Kak Nanda? Ada nggak Kak Nanda? Aman ada? kan? Aman Kak? Ya, dikerjakan. Aman ya. Kak Didi, kira-kira ada Kak Didi? Terkait dengan LMS kita di 1.2 khususnya. Gimana Kak Didi? Masih baca di pendahuluan tadi Kak Nanda. Oh, masih baca ya Kak. Oke, baik kakak-kakak. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan G-Meet ini kita dapat menggugah pikiran kita terkait dengan apa yang mau kita laksanakan di dalam pembelajaran. Oke. Baik, saya share screen dulu ya kakak-kakak. Di pembelajaran kita hari ini mungkin kita banyak berdiskusi, kemudian melakukan di kolom fitur chat ya kakak-kakak terkait dengan materi kita.
Nampak kakak-kakak? Kira-kira belum? Belum. Sudah? Belum keluar. Ah, ini baru. Ini baru pas. Nanda. Kak, masih. Apa ini slide-nya maksimal? Terus stop bentar kak ya. Maaf bentar. Berat memang nih. Iya. Oke kak, saya share screen. Nampak kakak-kakak? Halo? Belum muncul. Peggy. Belum muncul. Halo? Kakak? Ya, belum muncul. Belum muncul? Apa ini? Salah aja nih. Belum muncul juga ya kak ya? Bisa nih. Oke kakak-kakak, sambil menunggu ya layar share screen ya mungkin ini kendala ya buat saya. Ini kak muncul, nampak kak? Belum juga. Iya. Wah.
Oke kakak-kakak, kita sambil berdiskusi sedikit terkait dengan LMS ya, Ya. sambil menunggu apa namanya kak, Ini share screen-nya udah ada muncul nih. muncul kak. Apa yang muncul kak? Iya, udah ada Nggak muncul. nampak saya ini, betul, sumpah. Nggak ada di situ. Hancur kali ya memang hari ini Yang jaringannya. muncul di Handphone sini tidak mendukung laptopnya. sudah ada tampilannya. Bentar ya kak, saya stop dulu. Ya. Karena nggak muncul di tampilan saya. Oh, Oh ya, oke. Ntar saya margikan dulu, saya ulang lagi. Oke kak, kira-kira kita berdiskusi dulu sedikit kak terkait dengan aset based thinking ini, ya kak. Jadi kakak-kakak sudah membaca modulnya? Saya tanya dulu sama kakak-kakak. Halo kakak-kakak. ya, sampai sebatas membaca lah masih. Halo. Udah kak, kak Nanda? Masih Iya, proses membaca sampai ya kak ya? membaca Oke. lah. Oke kak, ini untuk soal-soal sendiri udah dijawab yang di Soalnya LMS, elaborasinya kak? belum. Belum. Rencananya ya siap inilah biar tahu nanti Ingat jawabnya ya kak, gimana. itu ada. Oh ya, oke. Itu ada waktu ininya kak. Waktu untuk pengerjaannya. Jadi kita jangan sampai terlambat untuk mengerjakan materi kita yang ada di LMS. Payah kali nih, heran saya. Masih payah nih, dapat ya. Oke, sambil menunggu LMS-nya, saya akan buka dulu sedikit terkait dengan kesepakatan kita ya kakak-kakak. Kembali lagi kesepakatan kita yang sudah kita sepakati bahwa dalam kegiatan game kita pada sore hari ini, kakak-kakak harus menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kalau kakak memiliki beberapa pertanyaan, klik raise hand. Kemudian kalau gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jika kakak mengalami keterkendala tersebut, kakak bisa masuk kembali ke ruang kita. Nah, itu adalah kesepakatan kita ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak, saya akan coba dulu mencari share screen-nya. Nah ini jaringan saya agak payah ini, agak berat kali kayak ini.
Iya, gimana ini? Apa ya kali dia laptopnya ini. Ntar ya Kak. Oke Kak, bentar ya Kak. Memang ada kendala lagi nih. Kalau memang minta di upgrade gini. Halo Kak, dengar ya Kak? Oke Kak, kita hari ini membahas terkait dengan modul 1.2 ya, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK ya Kakak-kakak. Nah, adapun tujuan ya secara luas nantinya kakak-kakak dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang secara efektif, bermakna, kemudian menyenangkan dan reflektif. Nah, itu tujuan secara luasnya ya kakak-kakak. Jadi mau kemana kita bawa habis dari kegiatan ini, yang pastinya guru memiliki perspektif ya kakak-kakak, pendekatan berbasis aset kekuatan atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Itulah tujuan nanti kakak-kakak kita mempelajari modul ini. Nah, untuk selanjutnya kakak-kakak nanti akan dihadapkan pada sesi-sesi ya, yang dimana sesi-sesi nanti terdiri dari beberapa agenda yang kakak akan jalani. Yang pertama yaitu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan, tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi di awal kegiatan. Kemudian nanti 10 menit kakak-kakak berpikir berbasis ya aset atau kekuatan. Nah, itu nanti yang kakak akan lakukan selama 10 menit. Kemudian di 60 menit ya, kakak-kakak di sini kita diskusi. Ya, diskusi, identifikasi situasi ya kakak-kakak. Nah, situasi ada nanti 3 situasi yang kakak-kakak harus diskusikan. Nanti saya akan sampaikan melalui slide. Ya, 10 menit kemudian memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, aset-aset yang ada di sekolah ya kakak-kakak sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran. Kemudian yang kelima penutup, refleksi dan doa. Itulah agenda-agenda yang akan kita lakukan kakak-kakak. Jadi langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu apa? Nanti kakak-kakak tahu bahwa kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Nah, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Itu Mahatma Gandhi yang menyampaikan. Jadi tidak hanya fisik ya, tetapi masih ada kemampuan yang paling hebat adalah kemampuan dari kemauan. Itu ya kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak coba ya di kolom fitur chat ya, fitur chat yang ada di LMS ya, di Gmeet kita ini. Di Gmeet kita ini kakak-kakak coba ya memberikan pandangan terhadap aset based thinking. Ya, aset based thinking. Nah, aset ya based thinking. Coba kakak-kakak tuliskan di fitur chat yang ada di Gmeet. Silakan kakak-kakak.
Ayo kakak-kakak, silakan. Sambil saya buat share screen-nya. Ayo kakak-kakak, udah ada yang buat? Silakan Kak, buat Kak. Apa pandangan kakak terkait dengan asset based thinking? Atau ya pemahaman kakak terhadap sumber daya yang ada di sekolah, pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah kakak, asset based thinking. Silakan kakak-kakak lakukan di kolom chat ya kakak-kakak. Oke, baru Kak Riko. Yuk, saya tunggu sebentar lagi. Baru Kak Riko ini. Yang lain mana kakak-kakak? Coba dong, ayo dong. Apa pandangan kakak terkait dengan asset based thinking? Nah, kalau kakak-kakak bisa jeli ya kan, kakak bisa lihat di modul. Nah, itu ada di situ kakak-kakak. Ayo, baru Kak Riko ini. Yuk, yang lain mana yuk? Kak Nanda sudah. Ayo, yang lain. Ayo, Kak Yohana, Kak Didi, silakan. Untuk menyampaikan atau menuliskan pandangan kakak ya terkait dengan asset based thinking. Yuk, baru dua ini, baru 2 orang. Kak Didi sudah. Kak Febrina. Yuk Kak Febrina. Yuk. Ayo Kak Febrina. Udah Kak Febrina? Baru ya Kak Didi udah, Kak Febrina udah. Oke Kak Yona. Silakan Kak Yona. Karena kegiatan kita ini akan direkam ya sama pihak BPKP ya. Yang mana yang aktif nanti nampak terekam jelas. Silakan. Iwana. Oke, baik. Sambil menunggu kawan-kawannya menuliskan apa yang dipikirkan terkait dengan asset based thinking, saya mau tanya dulu. Dan di sini saya sangat tertarik dengan pendapat dari Kak Riko.
Menurut Kak Riko, ya aset kekuatan adalah segala sesuatu, bahkan kekurangan peserta didik pun dapat digunakan untuk mencapai tujuannya. Kak Riko, bisa Kakak jelaskan terkait dengan apa yang sudah Kakak tuangkan di dalam fitur chat ini, Kak? Silakan Kak, biar kami rekan-rekan ya PJOK tahu apa Ya, dari maksud yang Kakak tulis. Silakan Kak. ya baik, terima kasih untuk kesempatan ini kepada fasilitator. Saya akan Ya. mencoba menjelaskan apa yang saya tuliskan di kolom chat. Jadi menurut saya pendekatan berbasis kekuatan ini adalah bagaimana strategi seorang pendidik itu ya untuk apa ya mengidentifikasi apa yang cocok untuk anak ini gitu. Terus apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lakukan. Jadi segala sesuatunya itu dapat dimanfaatkan gitu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Bahkan kekurangan yang mereka miliki juga itu bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan itu gitu maksudnya. Nah, jadi Oh, berpikirnya itu selalu ya kekurangan itu pun bisa jadi kekuatan gitulah kira-kira. Iya. oke, baik. Itu menurut Kak Riko ya. Terima kasih atas Ya, pandangan Kak terima kasih. Riko terkait dengan asset thinking. Oke, untuk Kak Nanda, saya melihat di sini semua peserta didik itu unik ya, masing-masing punya kelebihan. Jadi guru sebagai fasilitator, bagaimana cara mengembangkan kelebihan siswa tersebut. Maksudnya ini apa Kak? Bisa Kakak jelaskan, Kak Nah, Nanda? jadi kan siswa itu kan contoh kita masuk ke pelajaran permainan bola besar, misalnya sepak bola. Tidak semua Ya, siswa di dalam kelas kita itu bisa bermain sepak bola. Jadi setiap nah, siswa itu sudah ada bakatnya di bidang olahraga masing-masing. Jadi yang tidak bisa sepak bola tidak menjadi halangan untuk pembelajaran sepak bola itu sendiri. Jadi seluruh siswa itu punya bakatnya masing-masing. Jadi kita sebagai fasilitator, guru sebagai fasilitator, bagaimana cara kita mengembangkan bakat atau kelebihan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Saya kira itu aja. oke, terima kasih atas pandangan dari Kak Nanda. Jadi setiap murid itu memiliki kemampuannya masing-masing ya, unik ya Kak. Jadi itu yang bisa kita kembangkan dari keunikan mereka. Ya, seperti itu kurang lebih ya Kakak-kakak. Baik, selanjutnya saya ingin mendengarkan pendapat dari Kak Didi. Saya persilakan Kak Didi. Terima kasih Kak Nanda. Saya terpaksa pakai 2 akun ini maksudnya Kak Nanda. Satu pakai handphone, satu pakai laptop karena laptopnya bermasalah. Iya, Jadi menurut sama. saya, kalau aset ini kita sebagai guru banyak sebenarnya aset. Murid itu adalah aset, sarana prasarana juga aset. Kan? Jadi bagaimanalah cara kita berpikir positif menghadapi aset-aset yang ada. Kalau yang di hadapan kita yang kita ajar berarti aset kita murid. Disitulah kita bagaimana kita memusatkan perhatian kita kepada siswa tanpa memilah-milah satu sama lain. Mulai dari bentuk fisik, kemampuan, cara mereka menangkap apa pembelajaran yang sudah kita berikan. Kita jadi terus selalu berpikir positif tanpa harus ada membedakan siswa kita. Saya kira itu aja Kak Nanda. Kak Peggy. Oke, terima kasih kepada Kak Didi yang telah menuangkan pemikirannya ya terkait dengan aset-aset ya. Kak Didi menyampaikan aset tadi ya, aset ada dari siswanya ya kan. Memang betul seperti yang disampaikan Kak Didi, aset itu ya kalau di sekolah kita itu
itulah yang harus kita manfaatkan. Contohnya aset ya, manusia seperti gurunya, siswanya, ya. Kemudian aset fisik seperti lapangan. Nah, itu yang perlu kita manfaatkan agar proses pembelajaran kita dapat maksimal. Baik, selanjutnya saya mau coba kepada Kak Febrina. Silakan Kak Febrina. Ya, terima kasih Pak. Iya, dengar Pak? Febrina. Iya, terima kasih Pak. Kalau Dengar, sangat jelas. kalau menurut saya Pak, berbasis aset adalah di mana kita sebagai guru ini harus sadar bahwasannya setiap siswa di dalam kelas itu semuanya memiliki kekuatan, memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi jangan kita pilih-pilih mana siswa yang bisa, mampu, itu aja yang kita fokus sama mereka. Enggak, berarti kita harus bisa fokus ke siswa seluruhnya, keseluruhan. Berpusat pada siswa tadi itu kan. Nah, jadi anggaplah mereka itu unik gitu. Bahwasannya apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya bakat gitu, pokoknya jangan disamakan dengan siswa yang lainnya gitu. Jadi tetaplah kita dukung mereka, bahwasannya menganggap bahwasannya itu adalah aset mereka lah, seperti itu. Nah, apa yang mereka miliki itulah yang harus kita kembangkan, kita support gitu, agar sampailah kepada tujuan pembelajaran kita. Itu dia Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Febrina yang sudah menyampaikan argumennya, pandangannya terkait dengan ya, aset tadi. Kemudian yang terakhir ini saya ingin mendengar dari Kak Susi, ya. Silakan Kak Susi. Baik, terima kasih Kak Peggy atau Kakak Halo, Fasilitator. Ya, dengar Kak Kak? Susi. Iya. Enggak jelas suaranya Kak Susi. Baik, dengar Kak? Kecil kali suaranya Kak. Oh iya. Kalau gitu lanjut Oke, aja Kak, dulu, silakan nanti Kak. saya masuk dari handphone saja. Kak Susi silakan terkait dengan pandangan Kakak terkait materi Baik. kita ini, asset based Sudah thinking. dengar Kak? Ya, Oke. kecil tapi nggak apa-apa Kak, silakan. Baik, terima kasih Kakak Fasilitator. Nah, menurut saya metode itu merupakan metode yang berpusat pada apa yang kita miliki, mulai dari sarana prasarana atau seluruh siswa. Contohnya seperti kita saat melakukan materi permainan bola besar. Nah, tidak semua siswa itu memiliki kemampuan untuk melakukan yang namanya itu passing. Dengan kaki bagian dalam atau dengan kaki bagian luar. Nah, menurut saya mereka itu kan di situ mempunyai keahliannya masing-masing. Ada yang memiliki keahlian sebagai kiper, ada yang memiliki keahlian sebagai atau posisi yang lain. Nah, maka dari itu harus dikolaborasikan antara anak yang bisa menjadi kiper dengan anak yang bisa menjadi penyerang. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih kepada Kak Susi yang telah memberikan tanggapan, pandangan terkait dengan asset based thinking yang ada di sekolahnya. Oke Kak, untuk selanjutnya kita masuk, saya coba share screen, mudah-mudahan bisa. Oke, mudah-mudahan bisa ya share screen kita. Karena di sini kecil ya. Belum nampak juga ya Kak? Apa masalahnya nih?
Masih belum mau juga ini Kak. Jadi saya agak bingung. Kenapa hari ini nggak bisa untuk melakukan share screen? Nggak apa-apa, gini aja lebih lanjut. Pengaruh Ini laptop. udah muncul nih. Di sini nggak muncul Kak, di tempat saya Kak. Oh, ya udah nggak apa-apa, gini aja. Makanya saya, Lebih aktif Hah? kayaknya kita kayak gini, lebih aktif kayaknya kita melalui chat kayak gini kan? Chat-chat aja ya Kak. Tapi Iya, nggak biar apa-apa. nampak. Oke, baik. Karena di sini kita juga Kak akan melakukan nanti di kelompok ya, diskusi kelompok terkait dengan studi kasus Kak. Ya, studi kasus. Makanya saya agak bingung ini mau menyampaikannya karena nggak bisa. Apa kamu bacakan aja dari situ kan bisa kami dengar. Nggak pun di share screen bisa. Oke, kalau nggak saya ini aja Kak ya. Saya kirim melalui WA ya studi kasus ya. Ada Ya, 5 studi kasus, tiga, oke. tiga ya. Nah, kakak-kakak nanti bisa eh, menuangkan tanggapan kakak terkait kasus-kasus tersebut ya. Oke. Dua, kak. Kenapa ya kali ini nggak pakai share screen? Ke Oke kak, saya screenshotkan kakak lihat ya di handphone kakak. Nanti saya bagi kelompoknya kak. Oke. Oke kak, udah saya kirim ke WA grup. Jelas kak? Nampak kak? Oke, saya akan buat grup ya kakak-kakak. Oke. Menjadi 2. Saya kasih waktu 10 menit ya kak. 10 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti kakak paparkan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan atau saya kirim. Ya, betul kak, studi kasusnya. Itu dia kak. Jelas ya kak ya. Saya akan bagi dulu grupnya. Oke. Ada buat 2 kelompok aja. Oke, 2 kelompok. Kakak nanti di sini berdiskusi terkait dengan studi kasus yang ada di cerita nomor 3 ini. Oke, saya kasih tunggu untuk waktunya 10 menit. 10 menit cukup, Kak? Halo, Kak? Oke, ya cukup. Cukup. Ya. Oke, saya buka ruangnya. Silakan kakak-kakak masuk di ruangan tersebut.
Oke, Kak Bayu, silakan masuk ke roomnya. Kak Didi, silakan. Kak Nanda, silakan masuk ke ruangannya, ke ruangan kelompoknya untuk berdiskusi.
Oke kakak-kakak, 10 menit nggak terasa ya untuk berdiskusi kayaknya. Apalagi menyangkut jabatan ini. Agak ngeri-ngeri sedap kita. Yang satu PKS, yang satu kepala sekolah. Jadi memang sinkron ini kalau kakak-kakak disatukan nih, Kak Riko, Kak Nanda. Oke, masih ada yang belum masuk. Kok banyak yang kali keluar ini udah. Oke, kita tunggu ya. Mungkin tadi lupa apa setelah dari grup tadi, setelah dari kelompok tadi lupa tekan join lagi balik mungkin. Iya, belum Agak terlempar. masih entah kemana dia Kak ya. Iya, terlempar dia habis dari kelompok tadi. Ntar masuk lagi nih itu. Lupa Iya. join lagi. Nah, jadi udah sampai 2 kali masuk. Iya, Bang Didi. Karena ada bermasalah laptopnya katanya Kak. Sama seperti laptop saya hari ini. Mudah-mudahan setelah acara ini berhasil lah. Beli lem biru gitu. Satu pakai laptop, satu Ya. pakai handphoneku. Enggak ya. Ginilah Kak, Kalau pakai perjuangan handphone, kali ini. pakai handphone kecil kali nggak nampak tulisannya. Iya. Betul juga, Bang. Oke, Pas gitu memang. kakak-kakak. Masih ada lagi nih yang belum masuk. Kayaknya udah semua ya. Oke. Baik kakak-kakak, ya kita kembali lagi ke materi kita. Ya kakak-kakak tadi sudah melakukan diskusi di ruang board, ya di ruang kerja kelompok. Nah kakak-kakak tadi sudah mendapatkan clue ya terkait dengan jawaban ya jawaban kakak-kakak yang sudah kakak kemas sedemikian rupa. Nah di sini kakak-kakak tolong sampaikan, kakak deskripsikan, kakak presentasikan ya hasil dari diskusi kakak ya kepada kelompok Kak Riko. Saya persilakan siapa yang ingin mempresentasikan hasil dari masalah yang sudah kita lihat tadi dari studi kasus. Silakan Kak Riko. Kayaknya Nanda yang sama persis ini situasinya di sekolahnya, tapi bedanya mereka ada MOU. Ayo silakan Nanda. Hampir-hampir mirip lah nih kondisinya nih sama sekolah ya. kami. Cuman bedanya kan kalau di di studi kasus itu kan masalahnya kan belum ada MOU antara pihak sekolah dengan perkebunan. Ya. Kalau kami di sekolah kami kebetulan belakang sekolah kami itu ladang sawit. Iya. Tahu lah kalau sekolah-sekolah SD kita nih kan halamannya sedikit. Udah halamannya sedikit, ditanami bunga pula tuh. Payahnya itu kan susahnya kita. Olahraga pun kita pening mau di mana. Belakangan halaman di sekolah kita penuh bunga semua. Nggak boleh pula kena bola tuh, kena bunga. Bunga ya. Nah itu kan kondisi yang terjadi yang real terjadi. Makanya ada di belakang sekolah kami itu ada ladang sawit. Nah, ladang sawit itu adalah tanahnya yang rata dan layak lah bisa untuk dipakai kegiatan olahraga atau untuk pembelajaran layak. Cuma kan kondisinya kan kalau kami kan boleh pakai aja lahan di belakang sekolah itu karena yang punya sawit sendiri pun juga membutuhkan sekolah kami. Dalam arti kata yang punya sawit itu kalau dia mau panen atau perawatan sawitnya dia melintasi sekolah kami, melintasi halaman sekolah. Nah, jadi tidak masalah kalau kami pakai juga lahan dia untuk berolahraga. Jadi saling membutuhkanlah sifatnya antara kami dan pemilik kebun sawit. Jadi kalau di studi kasus ini kan permasalahannya kan pihak sekolah. Permasalahannya pihak sekolah belum melakukan MOU kepada belum pihak ada komunikasi. Kasusnya masalahnya kan itu. Sebenarnya kan kalau kemauan Pak Gerak tadi kan ya apapun hasilnya kan setidaknya ada juga upaya
dan usaha pihak kepala sekolah supaya melobi pihak perkebunan tadi. Ya kalau kita sih ditempatkan pada posisi Pak Gerak tadi, ya kalau kondisi itu tidak bisa kita pakai juga perkebunan, ya kita bisa pindah ke materi yang lain. Ya udah memang begitulah kondisi di sekolah kita. Nah, nggak bisa juga kita paksakan karena kan kebun juga punya, itu kan hak orang. Kita pakai aja, mengamuk pula yang punya kebun nanti ya kan, sementara pihak kebun juga tak ada upaya dan usahanya mau melobi. Ya udah, jadi ya kita upayakan aja lah sumber daya yang ada di sekolah kita atau aset yang ada di sekolah kita. Walaupun ya kalau guru PJOK ini kan pintar, dia memanfaatkan lahan jago. Walaupun 4x4 aja pun jadi itu. Yang penting ada tempat kosong. Kalau nggak ada kelas kita, kalau nggak ada halaman kelas itu kita kosongkan, kita keluarkan kursinya semua, dalam kelas kita belajar PJOK. Saya kira itu ya. Cuman Pak Komting. Oke, kita tambahin sedikit ya. Oke. Kita tambahin sedikit. Tambah Ibu Komting. Jadi beruntung kita ini, pengalamannya Pak Nanda ini pemikiran yang berbasis kekuatan. Benar. Nah, kalau di studi kasus 3 ini, ya pemikiran berbasis kekurangan. Masalah. Nah, dalam artian gini, kita kan tadi kan ibaratnya berpusat kepada peserta didik. Peserta didik ini udah meminta kepada guru olahraganya manfaatkan fasilitas yang ada di kebun itu. Bahkan mereka mau jalan kaki dan juga bersepeda, membiasakan ke sekolah dengan jalan kaki dan bersepeda. Itu kan hal yang baik kan gitu. Benar. Nah, setelah berkomunikasi dengan kepala sekolah, tanpa menghubungi pihak perkebunan, kepala sekolah langsung menjudge. Nggak boleh. Belum ada ditanya kepada pihak perkebunan pun udah bilang nggak boleh. Padahal di sini katanya kalau sudah ada terjalin MOU bisa dipakai. Nah, jadi menurut saya kepala sekolah dan juga guru olahraga di sini adalah berbasis bermasalah. Ya, pemikirannya yang bukan kekuatan tapi kekurangan. Kenapa? Dia langsung pesimis gitu. Dia langsung pesimis dan langsung kecewa. Padahal kan ada jalan yang lain ya, kalau memang kepala sekolah nggak oke, PKS. Ya penting kan ada MOU. Kalau PKS nggak oke, ya pemerintah setempat kan bisa. Saya rasa kalau pemerintah setempat, apalagi tujuannya untuk pendidikan, saya rasa pasti didukung. Karena saya juga sering pakai lapangan torpedo yang ada di Tanah Seribu. Kalau kita jumpai lurahnya, apa katanya? Semua kegiatan kalau untuk pendidikan, untuk anak-anak, pakai aja Pak Guru katanya. Tidak usah pakai surat-surat, katanya kayak gitu. Pakai aja. Aman itu katanya. Itu kalau misalkan ya ada niat untuk menghubungi tadi. Kan gitu. Komunikasi ya. Iya, kepala sekolah nggak jalan, PKS nggak jalan, pihak pemerintah setempat nggak jalan, ya teman-teman yang bekerja di sana pun kayaknya aman, bisa nih itu. Gitu. Orang kebun juga senangnya kalau fasilitasnya dipakai, apalagi untuk olahraga kan gitu. Olahraga ini kan sportif kan. Ya kan? Bersih kebunnya kalau dipakai ya kan. Iya. Kebunnya jadi bersih kalau dipakai untuk kegiatan. Kalau masalah keselamatan kan itu udah kita lah, tergantung kita gimana kan gitu, jaga diri. Ya oke. Mungkin itu saja Kak Fasilitator. Ya, terima kasih kepada Kak Riko dan Kak Nanda atas asumsinya ya, luar biasa pengalaman Kak Nanda dan Kak Riko. Teman-teman yang lain kayak mana? Ricky, Yohana? Apakah sudah sepakat kita? Nanti ada yang berbeda. Kak Yohana, Kak Ricky. Ya. Kak Ricky lagi sibuk dia, PON. Ya. Oke Kak lah. Yohana. Kak Yohana. Tuh, Kak Yona juga kayaknya lagi sibuk. Oke. Ya. Itulah dari kami. Ya, terima kasih kepada Kakak Riko dan Kakak Nanda yang sudah menyumbangkan aspirasinya ataupun pengalaman yang luar biasa. Ini menjadi modal juga, aset saya ya, untuk menjadikan pengalaman kakak-kakak ini untuk ke depan, karena sekolah saya juga seperti itu, lapangannya kecil ya, jadi kami memanfaatkan apa yang ada. Terima kasih Kakak.
Oke, selanjutnya kepada kelompok Kak Didi ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya untuk terkait dengan masalah studi kasus 3 ini. Silakan Kakak. Siapa duluan ini, Kak? Kak siapa Kakak? Kak Saya rasa Febrina. Kak Didi lah ini. Kak Didi kan Ya, jangankan perkebunan. Itu polsek aja pun dimanfaatkan tuh. Kak Didi dulu lah. luar biasa ya, aset politik langsung dikeluarkan ya. Silakan Kak Didi. Oke, baik. Kalau melihat studi kasus 3, analisis saya yang pertama untuk asetnya dulu. Yang ada di dalam kasus 3 ini banyak asetnya. Yang pertama manusianya, kemudian sosialnya, kemudian ada lingkungan alamnya. Iya, betul. Kemudian bisa juga nanti menjurus ke finansial. Nah, Ya. Jadi kan kalau kita baca sekilas studi kasus 3 ini, kita sudah langsung menjudge bahwasanya kepala sekolah nggak mau bergerak. Jadi sehingga membuat Pak Gerak ini pesimis dia dengan idenya tidak akan berjalan sesuai keinginannya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kepala sekolahnya mau bergerak, setidaknya mencoba dulu melakukan pendekatan, negosiasi segala macam untuk mendapatkan MOU. Saya kira untuk segi finansial nanti bisa dapat, karena zaman sekarang banyak seperti wisata edukasi. Ya. Nah, wisata edukasi itu kan banyak bisa dieksplor dari perkebunan yang ada. Itu goals-nya ya finansial, win-win solution. Mungkin nanti dari perkebunan bisa mendapatkan finansial, dari sekolah pun juga bisa mengembangkan sekolahnya lebih baik lagi. Nah, saya kira itu aja. Oke, ada lagi dari kelompok Kak Didi yang ingin mau menambahkan? Nggak ada ya, Kak Didi, Kak Susi? Oke. Ya, kelompok gue cuma aku sendiri laki-laki ya. Kak Susi, ada nggak Kak Susi suaranya? Kak Susi. Ini kayaknya pada sibuk semua ini kalau udah sore, siang, ya kan banyak kegiatan. Kalau malam kita lakukan ya pasti mengganggu juga kapan kita sama keluarga. Itu makanya saya buat kegiatan Zoom ini siang. Karena semalam kebetulan ya pembukaan ya dari pihak BBGP ya, kalau nggak kita main siang. Saya pun malas juga malam ya Kak, karena malam itu untuk keluarga ya kan Kak, betul kan? Ya betul. Makanya kita main bisa jam 2, jam 3, itulah yang mungkin jam-jam senggang kita, karena kalau jam 4 kita mainkan pun itu ada kegiatan kakak-kakak mungkin melatih dan sebagainya. Nah, jadi kita main jam 2, kalau bisa pun ke depannya ya kalau nggak mengganggu waktu jam pembelajaran ya jam 1 mungkin bisa kita mainkan. Itu tergantung kesepakatan kita. Ya Kakak, terima kasih ya atas masukannya Kak Didi, luar biasa ya. Saya di sini sungguh banyak mendapatkan ya masukan-masukan, pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak sekalian ya. Tadi ya kita lihat tadi ada 4 aset ya yang bisa kita lakukan. Kita lihat yang pertama adalah aset manusianya ya kan Kak, yaitu guru, kepala sekolah, kemudian finansialnya bagaimana ya. Memang kembali lagi ke finansialnya ya. Kalau finansialnya pun nggak mendukung bagaimana ya. Kemudian tadi ada aset sosialnya mungkin, kemudian aset politiknya bisa dikembangkan. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi Kak, ada tadi kan pertanyaan keduanya, strateginya. Kira-kira strategi apa yang bisa dikembangkan kira-kira menurut Kakak? Saya tanya Kak Nandala dulu tadi ya kan. Strategi apa sih yang bisa dikembangkan dari studi kasus tadi? Biar supaya kegiatan kita tadi berjalan mungkin dengan baik, lancar. Nah, itu tadi ada butuh strategi kira-kira Kakak.
Strategi ya. Ya. Strategi ya tadi kan kalau saya lihat studi kasus tadi kan materinya yang mau dicapai tadi saya lihat itu sarana olahraga ya. Ya strateginya ya kita ganti eh, pola pola belajarnya ya Pak. Kalau kan nggak mesti memakai lahan perkebunan tersebut. Maksudnya Oke. ya saya bilang tadi ya kreativitas guru olahraga ini kan banyak. Ya bisa Ya. aja dimanfaatkan aja aset yang ada itu aja lebih baik Ya. daripada memaksakan Benar. harus kayak gini kan nggak bisa juga kan harus Ya. harus kita kan mesti fleksibel dalam mengajar nih. Nggak Ya. kalau plan A nggak berjalan kita punya plan B nggak berjalan kita punya plan C. Kalau nggak ada alat yang seperti ini ya kita bisa manipulasi alat. Modifikasi. Ya. Nah, jadi seperti itu aja kira-kira solusinya. Ya, terima kasih kepada Kak Nanda yang telah memberikan asumsinya. Kemudian Kak Didi, kira-kira ada lagi mau ditambahkan terkait dengan strategi yang mungkin bisa Kakak kembangkan? Dilihat dari studi kasus tadi, mungkin bisa dicoba lagi lah untuk pendekatan kepada kepala sekolah. Mungkin cara pendekatan yang harus dirubah. Mungkin di awalnya mungkin kepala sekolah tidak setuju, mungkin hanya melihat judulnya saja, hanya lapisan luarnya saja tanpa mendetail kita bahwasanya kalau kita bisa terjalin kerjasama dengan pihak perkebunan, apa dampak positifnya kepada siswa dan pada sekolah. Gitu. Oh, Ya, pendekatan lebih lanjut lah, penjelasan lebih mendetail gitu kan. Mungkin lama-lama kepala sekolah juga akan mendengarkan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Kak Didi ya, super sekali ya. Kita lihat berarti Kakak komunikasi lah yang perlu ditekankan lagi kepada ya komunikasi ya Kak. Terima kasih. tukar aja lah kereta nanti kita kalau pakai Shogun payah malam ngaji. Matikan dulu itu mikrofonnya Nanda. Shogun ya. Ya, orang rumah nelpon ntar. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya. Baik, terima kasih Kak Didi. Baik, kita langsung saja ya, coba lagi share screen-nya entah bisa entah enggak. Ya, kita masuk ke materi. Ya, kalau tadi kita membahas tentang aset kekuatan, sekarang kebalikannya Kakak-kakak. Ya, kebalikannya terkait dengan aset defisit bad thinking. Defisit artinya ya kekurangan yang seperti disampaikan Kak Riko tadi. Kalau kita tadi membahas kekuatannya, sekarang kita membahas kekurangannya. Nah, hal-hal apa saja kira-kira yang menurut kakak-kakak yang menjadi penghambat ya, penghambat kira-kira kakak-kakak untuk aset based thinking tadi Kak. Dan mengapa guru PJOK perlu mempelajari terkait dengan penerapan pendekatan aset based thinking. Nah, itu coba kakak-kakak kakak-kakak berikanlah pendapat. Ya kakak-kakak ya, hal apa saja yang menjadi penghambat? Kayaknya tadi sudah kita bahas juga sih terkait penghambat ya dari cerita studi kasus tadi ya, komunikasi ya, itu yang paling penting saya rasa terkait dengan materi kita. Oke, saya coba presentasi. Mudah-mudahan bisa. Nampak Kak? Masih belum nampak Kak? Salah ini. Udah nampak Kak, pasti udah. Hilang lagi. Masalah saya salah ngasih modul, salah ngasih modul. Oh. Apa Ya. Kak? Tuh. Ya. Modulnya modul semalam itu. Oke, saya coba dulu.
Ya, bentar ya Kak. Kita coba lagi. Oke, jadi menurut kakak-kakak tadi ya sudah baik terkait dengan aset-aset tadi ya. Inilah menjadi tantangan kita ya selaku guru PJOK harus mengembangkan aset-aset yang ada di sekolah kita agar itu tadi saya sampaikan agar tujuan pembelajaran kita dapat terlaksana. Karena begitu banyak ya kakak-kakak masalah ya, masalah aset lah ya kakak, banyak sekali kita lihat di sekolah, kekurangan ini kekurangan itu yang menjadi alasan kita guru PJOK ya kakak-kakak untuk kurang mengeksplor ya apa yang bisa kita lakukan, kita gali dari diri kita karena keterbatasan mungkin alat ya, gurunya malas ya untuk memikirkan solusi bagaimana untuk mengganti dari alat-alat yang sebenarnya. Mungkin itu ya Kak. Bentar ya Kak. Ini dia. Saya share screen. Kak Susi. Kak Susi. Masih ada orangnya Kak Susi? Masih Kak, hujan. Oh, hujan di mana Kak Susi hujan? Ya di rumah. Oh, di rumah hujan ya Kak ya. Nah, saya coba lagi Kak ya. Oke. Masih belum bisa Kak. Bentar ya Kak, kita ulang lagi. Oke Kak. Kita lanjut ya. Oke Kak, kita di sini pentingnya pola pikir aset dalam PJOK. Sebagai guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Jadi kita di sini tetap harus fokus kakak-kakak. Bagaimana kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita. Dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki sekolah, kakak-kakak akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya serta memanfaatkan aset-aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, itu ya Kak, tujuannya Kak ya. Karena kita tahu bahwa kalau tidak ada aset ya, maka pembelajaran kita pasti tak akan berjalan. Saya yakin itu. Di kelas-kelas Kakak, di sekolah, di tempat-tempat Kakak untuk mengajar. Nggak ada bola, nggak dilakukan kegiatan. Nggak ada tenis meja, contohnya ya nggak dilakukan kegiatan, nggak ada lompat jauh ya, tidak dilakukan kegiatan. Nah, jadi kita harus bisa memanfaatkan aset-aset yang ada. Baik kakak, ini kita buka lagi di studi yang nomor 5 ya kakak-kakak. Ya, saya share screen lagi, kita buat lagi kelompok. Mana tahu ini berubah lagi kelompoknya di studi kasus 5. Oke kakak. Coba kakak lihat di WA kakak, WA group, studi kasus. Oke, itu studi kasus nomor 5. Nah, coba kakak lakukan. Nah, sama seperti tadi, ya kakak. Coba kakak identifikasi aset apa saja, kemudian jelaskan strategi apa saja yang harus dikembangkan. Dari studi kasus Bu Hayati.
Oke, silakan Kak, kita buat dulu. Belum masuk Kak? Oh, mana ya? Oke, sabar ya Kak, saya ulang lagi. Oke, silakan Kak, mengeksplor lagi ya studi-studi kasus ya, ini studi kasus terakhir ya, saya rasa silakan. Udah masuk kan Kak? Kita buat grup lagi, kelompok lagi, mudah-mudahan berpencar lagi Kak Anda dengan Kak Riko 10 menit. Dua ya. Sabar Kak. Ini 15 menit lah ya Kak. Saya tambah lagi. Oke Kak Nanda. Oke. Oke. Kita Oke, silakan Kak.
Oke kakak-kakak, ya izin ya kakak-kakak. Sudah bisalah kita sedikit lagi ya untuk mempresentasikan sedikit aja ya, satu kelompok, satu orang aja yang mempresentasikan hasil yang sudah didapat terkait dengan situasi nomor 4 ya kakak-kakak. Oke, silakan Kak Nanda terkait dengan Bu Hayati tadi. Sedikit aja, usah banyak-banyak. Udah serahkan ke Riko aja, Riko. Riko yang tadi yang ini. Nan, Udah kan kamu aja. kita udah sepakat tadi kamnya, Kamu aja udah. Masih. kan? Nah, kayak Aku gitulah. udah lupa tadi Bun tadi apa yang mau kita bilang. Ya, oke. Ya, Ya. jadi sesuai dengan hasil rapat kami sama Nanda, kebetulan teman-teman tadi nggak ada yang gabung, jadi tinggal kami berdua. Jadi sesuai dengan hasil rapat kami, maka identifikasi pendekatan berpikirnya itu adalah kalau untuk Bu Hayati sendiri ini pendekatan berpikir kekuatan ini, karena dia tidak mau menyerah ini, dilihat ini. Kalau di komunitas tidak berhasil, oh malah lebih naik ke level yang lebih tinggi, masuk di PMM. Wah ini bagus juga nih orangnya ini. Ya. Jadi kami tadi sepakat, ya ini kekuatan. Jadi strategi yang kami sepakati tadi sama Nanda, ya kami berpikirnya gini. Yang pertama, kalau misalkan di luar dari situasi ini ya, kalau situasinya ini setelah mendapat PKG ini lah kira-kira. Nah, jadi kami tadi berbicara. Yang pertama dulu dengan teman sejawat di sekolah. Jadi setidaknya dengan guru-guru olahraga kita di sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan dalam PKG ini, ya kita berbagi ilmu. Ya. Misalkan sudah dapat, ya bisa ke jenjang lebih tinggi ke komunitas, ya MGMP. Nah kalau misalkan Buntu. itu pun sampai di situ pun udah berhasil, udah mantap kali ini, ya kan? Udah mantap kali, kan gitu. Oke. Ya. Mantap. Ya. Terima kasih Kariku atas pemaparannya. Ya, lanjut sama-sama. ya, kita masuk ke Kak Didi atau Kak Susi ataupun Kak Febrina yang mau menyampaikan sedikit aja terkait dengan situasi dari Kak Bu Haryati dan Pak Bugar ini. Silakan. Silakan Kak. Coba ayo, Kak Susi, coba ayo Kak Susi. Kak Susi, Anda berhenti hujannya Kak. Tadi kami di kelompok 2 diskusinya pakai telepati. Oh iya. Nggak ada suaranya. Saling mengerti ya Bang Didi ya. Iya. Aku mau masuk kelompok 1 kok nggak bisa. Karena udah banyak senior di situ. Di-cut lagi, dibagi-bagi. Oke, Kak Susi. Kak Febrina, ini mandikan bayi kayaknya nih, mandikan anak. Ayo Sus, biar jam Enggak, udah, Pak. Oh, udah. Oke, Kak. Silakan, Kak. Mesti Riko yang manggil ya. Enggak gitu juga Coba, kali, Kak. Pak. Open cam, Kak. Open cam. Biar nanti nampak muka Kakak di pusat sana. Oh, ini rupanya Kak Febrina. Okay. Silakan, Kak. Ini menceritakan apa, Pak? Yang tadi, Pak? Situasi. Iya, Kak. Iya, situasi antara Bu Haryati dengan Pak Bugar. Oh, dari ceritanya itu mungkin udah paham kita ya, bahwasannya situasi Bu Hayati dan Pak Bugar itu bertolak belakang gitu. Artinya Bu Hayati mungkin menjelaskan bagaimana menjadi seorang guru yang ibaratnya harusnya jangan menggunakan pengajaran yang berbasis dengan prestasi. Enggak itu Pak Bugar, Pak. Iya, jangan kan gitu. Jangan mengarah ke prestasi maksudnya kan. Iya, kalau misalnya Bu Hayati tadi kan mengatakan bahwasannya jangan menggunakan metode mengajar komando karena itu akan membuat
anak-anak tidak bebas, tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang gitu kan. Jadi dia menggerakkan supaya guru PJOK di Kabupaten D itu untuk menggunakan metode yang bisa lebih memerdekakan lagi siswa. Sedangkan Pak Bugar tadi malah dia menjelaskan tentang bagaimana menjadi seorang guru yang bisa memprestasikan siswa. Padahal kan kalau kita sadar bahwasannya kayak yang materi yang lalu lah gitu kan, modul yang lalu lah dibilang gitu kan, bahwasannya kita belajar kalau misalnya kita guru PJOK itu bukan harus membuat anak menjadi prestasi gitu, tapi kan menjadikan anak itu lebih kepada memahami gerak dasar gitu. Jadi kalau misalnya dari kejadian tersebut, setuju sih dengan apa yang disampaikan Bu Hayati, bahwasannya yang kita perbaiki itu cara mengajarnya aja, bukan menjadikan anak untuk menjadi prestasi. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Febri ya atas tanggapannya yang cukup luar biasa ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa di sini bertolak belakang kalau Pak Bugar ya lebih ke berprestasi anak-anak yang ditekankan. Sementara kalau Bu Hayati itu lebih kecenderung proses pembelajaran. Nah, kita kembalikan lagi kata kuncinya yaitu gerak dasar yang harus kita lakukan kepada anak-anak karena masih banyak anak-anak yang belum mengerti terkait dengan gerak dasarnya. Baik, terima kasih kakak-kakak ya atas masukannya ataupun presentasinya, pemaparannya. Nah, ini sedikit saja, kalau bisa saya share screen 5 menit aja, habis itu selesai kita Kak di kegiatan kita. Ya, saya coba. Inilah yang kakak akan lakukan nanti di LMS. Mudah-mudahan bisa. Sebelum juga deh. Bisa juga nih. Oh, udah. Kak, coba lihat Kak. Ya, sedikit aja. Nampak Kak? Kakak? Belum muncul. Belum ada. Nggak ada muncul. Belum ada juga. Kalau di sini saya rasa udah masuk. Belum. Ini dia. Belum Kak? Oke, udah. Sudah. Oke. Jelas ya Kak, nampak di situ ya. Di situ ya kita nanti melakukan tahapan di LMS. Tahapan ini dilakukan secara mandiri ya kakak-kakak dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Dua, proses identifikasi sumber daya yang dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya di modul 2.5 dan modul 3. Ini nanti berkelanjutan ya kakak-kakak. Kemudian 3, batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Kemudian kakak-kakak, ini pertanyaannya semua ada di LMS, Kak Peggy? Ada Kak, ada. Kakak ikut lihat aja di LMS-nya itu semua ada. Nanti kalau kakak misalnya menemui jalan buntu ataupun menemui masalah, kakak langsung aja hubungi saya ataupun japri saya untuk menanyakan terkait masalah yang nanti kakak hadapi di LMS. Oke, inilah dia Kak nanti Kak, tampilan di LMS Kakak nanti untuk tugas ya aset. Di sini nanti ada 5 aset. Nanti di sini sebagai satu contoh ya Kak. Nampak kan Kak asetnya Kak? Nampak. Nah, di sini ada aset, ada 5. Tadi nomor 1 misalnya aset manusia ya. Kemudian aset apa lagi? Politik,
aset sosial, Sosial. aset agama, ya, kebudayaan, dan aset alam, dan aset fisik. Sebenarnya ada 7 dia, Kak. Ada 7. Ya, Kak, ada 7. Baru pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Misalnya, contoh, aset fisik. Ada nggak keberpihakan terhadap ke peserta didik, Kak? Kira-kira, Kak, menurut Kakak? Ada. Nah, itu nanti Kakak tuangkan di LMS. Kakak buat sebaik mungkin. Ya, Ada buat penjelasan kayak gitu. Iya, Kak. Ada misalnya, tapi buat penjelasannya. Iya, buat penjelasannya. Oh. Keterangan, ya, di situ ya, Kak, ada keterangannya. Misalnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Oke, Kak, paham ya, Kak? Nah, itu nanti Kakak buat, ya, kemudian Kakak kumpulkan di LMS nanti. Ya, ada duditnya itu, Kak. Kita ngerjakannya dalam bentuk file atau langsung di LMS? File, Kak, file. Nanti tapi filenya itu bisa diklik dari sana, Kak. Ngambil filenya ini. Kita kopikan nanti ke ada Word. Enggak, nanti langsung dia dari sana. Filenya bentuk PDF. Nanti terdownload, ya Kakak gantilah. Nanti ini kan di sini kan dalam bentuk PDF. Ya, Kakak download, Kakak ubah menjadi Word. Ya, kemudian Kakak isi lah. Kakak isi, udah selesai, nanti Kakak ubah lagi menjadi bentuk ke PDF. Baru Kakak lakukan pengiriman tugas. Seperti itu, Kakak. Baik. Kalau nggak berdasarkan ini pun bisa juga, Kakak. Nah, Kakak mau melakukan dengan memakai Canva, boleh. Kan bisa langsung Kakak PDF kan. Oke, itulah tugasnya, Kak, yang ada nanti di LMS. Oke, itu ya, Kak. Nah, sesi akhir ini ya, pada sesi terakhir kita, peserta atau kakak-kakak memiliki perspektif pendekatan berbasis aset yang nantinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta gigi. Itulah, Kak, materi kita cukup sekian ya, kakak-kakak. Saya stop sharing. Kak Peggy boleh tanya sedikit? Oke, Kak, silakan, Kak. Ini di LMS yang poin 1.2.b yang elaborasi ini. Ya. Itu di bagian bawahnya ada, kita disuruh take the survey, menjawab pertanyaan pemantik. Nah, itu dikerjakan pemantik. Iya, Kak, semua yang diminta di LMS dikerjakan, Kak. Kakak isi aja di sana itu. Biasanya ada tempat pengisiannya di situ tuh. Iya, ini sebetulnya ada berapa soal? 6 soal ini. 6 soal. Ya. Berarti nanti yang tadi setelah ini ya? Iya, Kak. Yang tadi yang kita dalam bentuk table itu tadi itu setelah menjawab survei ini kayaknya. Iya, itu tugas akhir itu, Kak. Kayaknya itu, Kak. Tugas di akhir materi dari pendekatan, modul pendekatan ini. 1.2 ini. Oh, itu tugas akhir sebelum kita tatap muka. Enggak, masih ada lagi, Kak. Ini tugas untuk modul ini aja, Kak. Modul 1.2B. Modul 1 itu tugas akhirnya. Ya. Oh, itu tugas akhir modul 1. Ya, 1.2 yang terkait dengan materi yang kita bahas tadi. Oke. Oke. Yang jelas ada di LMS semua ya? Ada, Kak. Semua Kakak lihat aja di LMS. Tidak ada lari yang dari LMS. Kalau misalnya Kakak menemui masalah, Kakak bisa hubungi saya, Kak. Ya. Siap. Oke. Ini batas durasi tidak ada. Ada itu, Kak. Ada batas durasinya. Ada itu. Ada, karena di atas tulisannya tidak ada. Ya, ada itu, Kak. Aku udah klik pula nih. Oh, setelah klik mulai yang muncul dia, langsung diselesaikan lah itu. Iya. Makanya teman-teman jangan klik dulu ya kalau nggak ada waktu. Aku udah klik itu. Baik. Terima kasih, kakak-kakak. Kakak, saya sebelum kita mengakhiri kegiatan, saya minta dulu doa dan putu, ya, Kak. Doa dulu lah pada Kak siapa ini? Kak Riko lah. Kak Riko, silakan Kak Riko bawa doa. Ya, baik teman-teman, untuk mengakhiri perjumpaan kita ini, ya terima kasih dulu kepada Kak fasilitatornya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Jadi untuk mengambil hikmat kita dalam kegiatan kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak. Kak, terakhir foto open cam. Kakak-kakak semua. Kak Yohana, Kak Susi, Kak Didi, silakan Kak. Biar nampak kita rame. Ya walaupun isinya sedikit. Yuk Kak Didi, Kak Susi, Kak Iwanul. Ya, dia baru nyampe kayaknya. Kak Susi. Silakan Kak Susi. Sorry Kak, baru nyampe rumah Kak, baru siap pulang. Rumah badai kayaknya. Open. Oh iya, salah. Ayo Kak, open cam. Biar kita ambil foto. Mak. Hujanan Kak Susi rupanya. Pantas lah. Kak Didi, foto Kak. Oke, saya ambil ya. Gayanya senyum lah Kak, senyum. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. Gaya kayak mana Kak? Jempol. Oke, jempol semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak ya atas kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, saya matikan dulu rekamannya Kak.